mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabathilina fiya. Sungguh telah wajib kecintaanku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Demikian juga dengan salawat beserta salam tak lupa untuk kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghasyiyatumur rahmah, rahmat Allah tercurahkan untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Jalla wa Ala memuji dan menyanjungi mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian tentang biografi Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Telah kita ketahui bahwa beliau masuk Islam di tahun ke-5 dan ada yang mengatakan di tahun ke-6 kenabian Nabi SAW, dan umur beliau 25 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan setelah itu beliau wafat karena ditusuk oleh seorang budak dari Majusi dan berada di Madinah yang bernama Abu Lu'lu', dan beliau sedang mengimami salat subuh berjamaah sehingga beliau terluka parah dan berlumuran darah. Lalu 3 malam setelah penusukan itu beliau diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Telah kita simak bersama beberapa keutamaan, kemuliaan dan sirah beliau pada beberapa pertemuan yang lalu. Maka berikut ini insyaallah pada pertemuan ini mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan biografi beliau ini, sehingga setelahnya kita berpindah kepada biografi Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu insyaallah. Kita akan berbicara tentang wafatnya beliau. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian ulama yang berbicara tentang biografi beliau mengatakan sepertinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mulai merasa akan wafat dalam waktu dekat, sehingga disebutkan dalam Sahihul Bukhari beberapa hari sebelum Umar radhiyallahu anhu wafat, beliau sempat berdoa kepada Allah, Allahumma urzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkan untukku pahala syahid di jalanmu, dan jadikanlah tempat kematianku di kota nabimu, yaitu Madinah, satu-satunya kota yang kita dianjurkan untuk mati di dalamnya. Bukan berarti bunuh diri ya, pulang umrah tinggal namanya ya, karena bunuh diri di sana. Tetapi maksudnya bertahan sampai mati, atau qadarullah dia mati di sana. Ini keutamaan yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man istata'a an yamuta fiha falyamut fiha. Barang siapa yang mampu mati di Madinah, maka hendaknya dia melakukannya. Sehingga para ulama khilaf, manakah yang lebih afdal, Mekah ataukah Madinah? Ada 3 pendapat di kalangan ulama.
Pendapat yang pertama mengatakan Madinah lebih afdal karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan tidaklah Nabi SAW diperintahkan meninggalkan sesuatu demi sesuatu yang lainnya, kecuali yang lainnya itu lebih baik daripada sesuatu yang beliau tinggalkan. Alasan yang kedua, karena Madinah dipilih oleh oleh Allah Jalla wa'ala sebagai tempat hijrahnya kaum muslimin dan tempat wafatnya Nabi SAW. Yang berikutnya, karena ada anjuran khusus untuk bertahan mati di dalam, sampai mati di dalamnya. Pendapat yang kedua mengatakan Mekah lebih afdal daripada Madinah karena banyak alasan. Di antaranya karena Mekah adalah kiblatnya kaum muslimin. Seandainya Mekah tidak memiliki keutamaan kecuali ini, maka sudah cukup ini sebagai keutamaan bagi Mekah. Tetapi sebagian ulama menjawab tidak demikian pendalilannya. Kenapa? Karena Baitul Maqdis juga pernah menjadi kiblatnya kaum muslimin, tetapi tidak membuat Baitul Maqdis lebih afdal daripada Madinah. Nah, padahal Baitul Maqdis juga pernah menjadi kiblatnya kaum muslimin, bahkan kiblat seluruh para nabi dan para rasul belumnya. Bahkan kiblatnya nabi dan kaum muslimin sampai beberapa bulan Nabi tinggal di Madinah baru dipindahkan ke Mekah. Alasan kedua yang dipakai oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa Makkah lebih afdal daripada Madinah adalah keutamaan salat. Di mana satu salat di dalam Masjidil Haram, di tanah haram, enggak masih dalam masjid, selama masih di dalam tanah haram, seperti 100.000 di selainnya, kecuali Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Sedangkan satu salat di Masjid Nabawi hanya seperti 1.000 salat di luar Masjid Nabawi. Alasan yang lainnya bahwa keutamaan salat di haram Mekah dilipat gandakan seperti atau menjadi 100.000 salat, itu mencakup Masjidil Haram dan seluruh tempat lainnya selama masih di dalam tanah haram. Sedangkan keutamaan salat di Madinah menjadi 1.000 salat itu hanya dalam Masjid Nabawi, tidak di luar Masjid Nabawi, walaupun dia melakukannya masih di tanah haram. Nah, maka antum lihat kalau umroh, orang Arab biasanya kalau Madinah semangat dia ke Masjid Nabawi, ya kan? Karena kalau di luar Masjid Nabawi nggak dapat keutamaan itu. Begitu di Mekah, ya, di Aziziyah juga penuh orang sholatnya, di tempat-tempat yang lain juga penuh, yang di luar Masjidil Haram atau di Masjid Ar-Rajihi di Mina juga penuh. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dari sisi tempat maka Mekah lebih afdal daripada Madinah. Akan tetapi dari sisi keberkahan hidup maka Madinah lebih berkah untuk kita jadikan sebagai tempat tinggal daripada Mekah. Karena Nabi SAW pernah bersabda tentang Madinah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Dan itu kita rasakan di Madinah memang lebih tenang dan lebih tentram daripada Mekah. Sebagian peneliti ada yang menyebutkan penelitiannya bahwa tanah di Madinah itu memang aneh, tidak seperti keumuman tanah di tempat yang lainnya, di mana tanah di Madinah itu bisa menyerap suara-suara yang bising di atasnya, sehingga kita lihat lalu lintas yang begitu padat di Madinah, tetapi kita yang berada di dalam Masjid Nabawi tidak mendengar suara lalu lintas yang ada di kota Madinah, berbeda dengan di Makkah. Kata para sebagian ulama, bisa jadi ini salah satu dari makna sabda Nabi di atas. Ini adalah tanah yang baik, ini adalah tanah yang bagus, ini adalah tanah yang bagus. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yasbiru ahadun ala la'waiha illa kuntu syahidan aw syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tiada seseorang yang bersabar di atas gangguan yang dia dapatkan di kota Madinah. Yang sudah pasti gangguan dan cobaan yang kita dapatkan di Madinah apa jemaah? Hah? Apa? Panas di musim panas, ya kan? Luar biasa Madinah, lebih panas dari Mekah. Dan dingin di musim puncak dingin sampai minus. Kalau di musim dingin, dinginnya ekstrim. Kalau di musim panas, panasnya juga ekstrim. Dan cobaan-cobaan yang lainnya. La yasbiru ahadun ala la'waiha illa kuntu syafi'an aw syahidan lahu yaumal qiyamah.
Tiada yang bersabar di atas ujian dan gangguan yang dia dapatkan di kota Madinah kecuali aku jamin persaksian atau syafaat untuknya di hari kiamat kelak. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi SAW di hari kiamat kelak. Allahumma syafi' fina nabiyyak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau berdoa seperti itu. Ya Allah, anugerahkan untukku pahala syahid di jalanmu, dan jadikanlah kota nabimu sebagai tempat kematianku. Kata para ulama, Umar tidak meminta mati, tetapi beliau meminta untuk dimatikan di Madinah, bukan di selainnya. Ini tidak termasuk ke dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bih. In kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Jangan sekali-kali di antara kalian berangan-angan mati hanya karena suatu musibah yang menimpanya. Kita dilarang berangan-angan mati, meminta mati karena suatu musibah yang menimpa kita. Tetapi Nabi ajarkan kalau memang dia harus berdoa untuk dimatikan, maka hendaknya dia berdoa, ya Allah, hidupkan aku apabila kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkan aku apabila wafat itu lebih baik untuk diriku. Dan kita tidak tahu mana yang terbaik buat diri kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Ini sama seperti doa sebagian orang yang mengatakan, ya Allah, wafatkan aku di atas Islam. Dia tidak meminta untuk disegerakan mati, tetapi dia meminta kepada Allah untuk dimatikan di atas Islam. Ya Allah, matikan aku husnul khatimah. Ini bukan meminta kematian, ini namanya meminta kematian di atas husnul khatimah. Nah, doanya Umar radhiyallahu anhu dari kategori ini. Nah, sehingga jangan kita mengira bahwa beliau meminta untuk dimatikan oleh Allah karena tidak sabar. La. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Abi Dunya dari Sa'id bin Musayyab. Beliau mengatakan, lamma sadara Umar min Mina anakha bil abtah thumma qawwama qawmatan min al-butah thumma alqa 'alayha nafsahu falaziqa bi thawbihi wastalqa. Ketika Umar radhiyallahu anhu datang dari Mina, beliau berhenti di Abtah, sebuah tempat di Mekah. Kemudian beliau menyelimuti tubuhnya, kemudian tidur terlentang dan mengangkat tangannya ke langit, kemudian berdoa, Allahumma adha'afat quwwati. Lihat doa sosok Umar bin Khattab yang terkenal pemberani, tegas, keras, yang terkenal di masa Nabi. Kalau beliau melihat ada orang yang tidak sopan di hadapan Nabi, beliau langsung angkat tangan, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqah, izinkan aku penggal lehernya ya Rasulullah. Ya, setiap ada orang yang enggak sopan sama Nabi, beliau tunjuk tangan, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqah, izinkan aku penggal lehernya. Lihat doa beliau, doa orang yang sudah mengenal keagungan Allah dan menyadari kelemahannya sebagai hamba, meskipun saat itu beliau sebagai khalifah. Dan di masa beliau, dalam 1 tahun yang sama, bahkan dalam waktu yang sangat dekat, Romawi dan Persia runtuh di Irak, bersamaan runtuhnya di waktu yang sama di tangannya Umar dan pasukan beliau. Lihat doa beliau, doa seorang hamba yang Nabi katakan tidaklah syaitan berpapasan dengannya kecuali syaitan akan lari terbirit-birit mencari jalan yang lain, takut bertemu dengan Umar. Nah, seorang sahabat Nabi yang semenjak beliau masuk Islam, para sahabat Nabi bisa mulai berani sholat terang-terangan di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Seorang sahabat yang ketika masuk Islam kemudian dia keluar menjumpai tokoh-tokoh musyrik Mekah yang sedang bermajlis di terasnya Masjidil Haram dan mengatakan, hari ini Umar bin Khattab sudah masuk Islam, siapa yang enggak senang dengan masuknya Umar ke dalam Islam, hendaknya dia ambil tombak atau pedangnya dan dia jumpai diriku di lembah ini atau lembah itu kalau dia ingin istrinya cepat menjanda.
Lihat doa beliau berikut ini. Allahumma dha'afat quwwati. Ya Allah, kekuatanku sudah mulai lemah. Wa kaburat sinni. Usiaku telah lanjut. Wa intasharat ra'iyati. Rakyatku telah tersebar di mana-mana. Karena di masa beliaulah terjadi penaklukan besar-besaran. Islam tersebar ke Irak. Ya, secara umum Romawi dan Persia kan ini dua penguasa dunia di masa itu. Runtuh di waktu yang sama di tangan beliau dan pasukan beliau di Irak. Sehingga kaum muslimin menguasai sumber kekayaan dunia, emas dan perak. Namun lihat doanya Umar, enggak sombong, enggak angkuh. Enggak angkuh. Beliau mengatakan, ya Allah, kekuatanku sudah mulai lemah. Usiaku sudah lanjut. Wa intasharat ra'iyati, dan rakyatku sudah tersebar di mana-mana. Faqbidni ilaika ghaira mudhayyi'. Seandainya engkau wafatkan aku, maka wafatkanlah aku bukan sebagai hamba yang menyia-nyiakan agamamu. Tetap agama yang menjadi prioritas mereka, jemaah. Wala mufrid, juga bukan sebagai hamba yang ekstrim dalam beragama. Thumma qadimal Madinah. Kata Sa'id bin Musayyab, seorang ulama tabi'in, setelah itu beliau datang tiba di Madinah. Fakhatab, kemudian beliau khutbah, ceramah. Di dalam khutbahnya itu beliau berpesan kepada kami saat itu, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad sanantu lakumus sunan wa faradtu alaikumul faraid. Aku telah jelaskan kepada kalian hal-hal yang sunnah, hal-hal yang wajib. Wa taraktukum ala wadhihatin, dan aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang menderang dalam agama ini. Telah jelas mana yang benar dan mana yang batil. Illa an tadhillu bin nas yaminan wa shimalan, kecuali kalian ingin sesat, berjalan ke kanan atau ke kiri, sengaja meninggalkan kebenaran. Tak lama setelah khutbah itu, setelah berlalunya bulan Dzulhijjah, beliau pun mati terbunuh di tangannya Abu Lu'lu', yang nanti akan kita baca riwayat yang menjelaskan rincian kejadian itu. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, beliau meninggal dunia tak lama setelah menunaikan ibadah haji. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun seorang khalifah dengan berbagai kesibukannya, selalu menjalankan ibadah umrah dan haji. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Umari, beliau bercerita bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika qama 'alal mimbar yauma Jum'ah, beliau berdiri di atas mimbar pada hari Jumat. Fahamidallaha wa athna 'alaih. Setelah beliau memuji Allah, thumma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzakara Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau mulai menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang Abu Bakar, karena ini adalah dua orang terdekat dengan beliau. Kata sebagian sahabat Nabi, tidaklah Nabi datang kecuali bersamanya ada Abu Bakar dan Umar, dan tidaklah Nabi pergi kecuali bersamanya ada Abu Bakar dan Umar. Maka Umar menjelang wafatnya, kata Ma'dan ibn Abi Talhah, tidak seperti biasanya. Dalam khutbah pada hari Jumat, setelah beliau memuji Allah, tiba-tiba beliau bercerita tentang Nabi, bercerita tentang Abu Bakar. Tidak seperti biasanya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ra'aitu ra'yan la uraha illa bihuduri ajli. Aku mimpi, dan takwil mimpiku tersebut menurutku adalah dekatnya ajalku. Takwilnya adalah dekatnya ajalku. Wa ra'aitu dikan naqarani naqratin. Di dalam mimpi tersebut aku melihat ada seekor ayam yang mematokku sebanyak 2 kali. Faqasastuha ala Asma bintu Abi Umais. Kemudian aku menceritakan mimpiku ini kepada Asma bintu Umais radhiyallahu anha, sahabiah yang mulia. Qal, maka ia menjawab,
takwil mimpimu itu adalah yaqtuluka rajulun minal ajam. Kamu akan terbunuh di tangan seorang laki-laki dari ajam. Ajam itu dunal Arab, non Arab, semuanya ajam. Nah, itu ajam. Ini takwil mimpiku, kata Asma bintu Umais kepadaku, ucap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebelum wafat, bahkan semenjak beliau masih hidup di masa Nabi SAW, Nabi memang sudah memberitakan berita gembira, telah memberikan berita gembira kepada Umar bahwa beliau memang akan mati syahid. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pembantu Nabi SAW yang tinggal bersama Nabi selama 10 tahun, menyatakan anna Rasulullah SAW sa'ida Uhudan wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Suatu hari Nabi SAW naik ke bukit Uhud, dan bukit Uhud tinggi ya, tinggi, besar. Bersama beliau saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Uthman. Farajafa, tiba-tiba bukit Uhud bergetar. Fadarabahu birijlih, maka Nabi SAW memukulkan kakinya ke bukit Uhud dan bersabda, Uthbut Uhud, tenanglah engkau wahai gunung Uhud, fama alaika illa nabi, sungguh tiada yang berada di atasmu saat ini kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang syahid, yaitu Umar dan Uthman, karena memang kedua-duanya mati terbunuh. Nah, dan terbunuhnya Uthman lebih dahsyat ceritanya, yang akan kita kaji insyaallah taala setelah sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum wafatnya pernah melemparkan sebuah kuis kepada kaum muslimin, dan keumumannya mereka saat itu adalah para sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah SAW fil fitnah. Siapakah di antara kalian yang menghafal sebuah sabda Nabi SAW tentang fitnah, huru hara yang menimpa umatnya? Lalu Hudzaifah berkata, ana ahfadh. Wahai Umar, aku menghafalnya. Melihat Hudzaifah yang mengangkat tangan, maka Umar mengatakan, innaka lajari, kamu memang pemberani. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, fitnahnya seseorang dengan keluarga, harta, dan tetangganya itu terhapuskan dengan keutamaan salat, sedekah, al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Maka Umar menjawab, bukan ini fitnah yang aku maksud, tetapi yang aku maksud adalah sebuah fitnah ujian yang menimpa umat ini seperti ombak yang menerjang di tengah-tengah laut. Mendengar ucapan Umar radhiyallahu anhu tersebut, maka Hudzaifah, seorang sahabat Nabi yang spesialis hadis-hadis fitnah akhir zaman dan pemegang rahasia Nabi tentang nama-nama orang-orang munafik di kota Madinah, maka Hudzaifah mengatakan, wahai Amir Mukminin, tenanglah engkau, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, sungguh telah ada pintu yang tertutup antara engkau dan fitnah itu. Maka Umar berkata, wahai Hudzaifah, pintu tersebut akan terbuka atau akan dihancurkan? Hudzaifah menjawab, bahkan pintu tersebut akan dihancurkan. Maksud Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata para ulama, artinya Umar akan dibunuh, dan dimaksud oleh Nabi dengan pintu itu adalah Umar. Dan beliau tidak membahasakan bahwa Umar, engkau akan dibunuh, dan setelah terbunuhnya engkau, fitnah akan bertubi-tubi menimpa umat ini. Ya, beliau menggunakan bahasa yang dalam. Dzalika ahra an la yughlaq. Kalau pintu itu sudah terbuka, sudah dihancurkan, kata Umar, enggak akan tertutup kembali. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah Umar radhiyallahu anhu akan mati terbunuh.
dan beliaulah pintu yang Nabi maksud di dalam hadisnya itu. Dan memang para ulama sejarah menyebutkan semua fitnah yang menimpa umat ini berawal setelah wafatnya Umar. Ketika Umar masih hidup, jangankan Khawarij, jangankan Syiah, Mu'tazilah, Shabiq bin Isa pernah melontarkan syubhat tentang ayat-ayat mutasyabihat. Langsung dipanggil oleh Umar, diadili, kemudian dipukul kepalanya dengan pelepah kurma. Kemudian Shabiq bin Isa mengatakan, wahai Umar, sudah keluar syubhat dari kepalaku, jangankan syubhat, darahnya saja sudah keluar. Kata Shabiq bin Isa. Ya, namun ingat, Umar melakukan itu sebagai khalifah. Ente Pak RT mengamalkan itu, digebukin sama orang nanti. Begitu tegasnya Umar, orang yang sangat disegani, ditakuti. Gak ada orang yang berani berbicara tentang agama di masa Umar kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, bahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu saja pernah suatu ketika dalam Sahih Muslim, beliau mendatangi rumahnya Umar radhiyallahu anhu. Setelah beliau mengetok pintu sebanyak 3 kali, Umar juga tidak kunjung keluar, beliau langsung pergi. Kemudian Umar setelah itu baru membuka pintu, melihat nggak ada orang, maka beliau pun mencarinya. Datanglah beliau ke Masjid Nabawi dan mengatakan, tadi ada orang mengetok pintuku sebanyak 3 kali. Setelah aku keluar, orang tersebut telah tiada. Maka Abu Musa mengatakan, akulah orangnya wahai Umar. Kata Umar, kenapa kamu tidak menunggunya? Kenapa kamu tidak menungguku? Maka Abu Musa menjawab, ya Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah satu di antara kalian meminta izin masuk ke rumah seseorang sebanyak 3 kali, kemudian tidak dibukakan pintunya, hendaknya dia pulang. Makanya aku pulang, kata Abu Musa. Nah, Umar hadis ini belum pernah mendengarnya, atau kata para ulama pernah mendengarnya, saat itu beliau lupa. Maka Umar yang merasa orang terdekat dengan Nabi SAW setelah Abu Bakar, beliau mengatakan, wahai Abu Musa, kamu datangkan saksi bahwa Nabi pernah bersabda demikian, atau aku cambuk punggungmu. Artinya apa? Kata para ulama, jangan bermudah-mudahan membawa hadis Nabi. Kalau kamu tidak bisa menatakan saksi bahwa Nabi pernah bersabda demikian, kamu saya cambuk. Kata para ulama hadis, Umar ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin agar tidak bermudah-mudahan menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Para ulama dahulu itu takutnya luar biasa ketika ingin menyampaikan ayat dan hadis. Nah, karena mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang hari ini, berani berdusta dengan nama Nabi, dan ketika dinasihati dengan mudah ini mengatakan, kan tujuan saya baik biar kaum muslimin semangat. Nah, maka Abu Musa mulai mencari siapa yang pernah mendengar hadis ini. Kalau enggak, gua enggak selamat nih dari cambuknya Umar. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu langsung tunjuk tangan, wahai Umar, aku juga pernah mendengar sabda Nabi SAW tersebut. Setelah itu Umar pun senyum, kemudian mengatakan, inna ma'aradtu tathabbut, wahai Abu Musa, tujuan aku bukan untuk menakut-nakuti kamu, bukan juga karena aku tidak percaya kepadamu, tapi aku ingin memastikan benarkah Nabi telah bersabda demikian. Inilah sosok yang Umar. Makanya Nabi ibaratkan beliau dengan sebuah pintu. Apabila pintu itu terbuka atau rusak, maka berbagai fitnah huru hara akan datang dan menimpa kaum muslimin. Makanya setelah beliaulah munculnya Khawarij, muncul Syiah, ya, dan fitnah yang bertubi-tubi. Setelah itu Mu'tazilah. Setelah beliau wafat, terbunuhnya Uthman di tangan orang yang sholat 5 waktu. Setelah terbunuhnya Uthman, terbunuhlah Ali bin Abi Thalib. Bahkan terjadi fitnah di Madinah. Kalau kita membaca Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, sampai-sampai Syekh Utsaimin dalam syarah Kitabul Fitan Sahihul Bukhari mengatakan, ketika kita membaca fitnah-fitnah yang pernah terjadi di Madinah dan pertumpahan darah yang luar biasa di kota Madinah, seolah-olah itu terjadi di negeri-negeri kafir dan sesama kafir, bukan di Madinah dan bukan sesama kaum muslimin. Dan itu semua terjadi semenjak terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari Amr bin Maimun dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan dari Amr bin Maimun, berikut ini riwayat yang menceritakan hari wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir.
Amr bin Maimun mengatakan, inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas. Ketika sedang salat subuh, aku berdiri tiada jarak antara aku dengan Umar kecuali Abdullah bin Abbas. Artinya beliau di saf kedua. Beliau berada di saf kedua. Sebagian para ulama menyebutkan riwayat bahwa beliau memilih saf kedua karena segan bisa berpapasan langsung dengan Umar. Karena biasa Umar ketika memimpin salat, beliau mengatakan istau, istau. Apabila ada salah satu dari jamaah yang kakinya enggak maju ke depan atau mundur ke belakang, langsung dipukuli dengan tongkatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cukup Umar ya, antum enggak usah kayak gitu. Digebukin satu jamaah, satu masjid. Makanya sebagian kaum muslimin ada yang enggak berani langsung berada di belakang beliau. Beliau pun mengatakan istau. Istau. Ya. Istau ini luruslah. Atau sama di istau sawu, seperti sabda Nabi sawu, bukan ya saw. Enggak ada saw dalam bahasa Arab. Sebagian imam saw sufufakum, enggak ada saw dalam bahasa Arab. Bukan itu fi'il amarnya. Yang ada sawu. Ya, dari sawwa yusawi sawu. Enggak ada wazan fi'il amar saw. Yang ada sawu. Sawwa yusawi sawi. Sawwa sawu. Kata kerja perintah untuk 3 orang atau lebih. Bukan saw. Ya. Naam, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis salah. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Maka Umar mengatakan istau, luruskan saf kalian. Hatta idza lam yara fihim khalalan taqaddama fakabbar. Ketika beliau sudah memastikan saf lurus, maka beliau maju dan bertakbir. Beliau saat itu membaca surat Yusuf atau An-Nahl atau surat yang semisal dengan itu dalam rakaat yang pertama, kata beliau. Beliau ragu, makanya beliau menyebutkan atau. Lihat kehati-hatian ulama dahulu dalam menukilkan sebuah berita. Mereka menggunakan atau karena enggak ingat. Karena memang kebiasaan Nabi dalam salat subuh itu membaca 60 hingga 100 ayat. Itu dalam salat subuh. Nah, Nabi juga pernah menyelesaikan surat Yusuf dalam salat subuh. Yusuf setengah juz kurang lebih. Nah, kita hari ini imamnya baru mulai alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di belakang sudah pada ngasih kode. Bahkan muadzin yang paling duluan ngasih kode. Padahal imam memulai dengan awal Al-Baqarah tujuannya cuma 5 ayat pertama, karena yang setelah itu juga nggak hafal. Karena itu alif Al-Baqarah langsung dikasih kode oleh jamaah. Allahul musta'an. Ya, imam akhir zaman dengan makmum akhir zaman. Itu sunnah Nabi ya. Nabi kalau subuh membaca 60 hingga 100 ayat. Nah, kalau dalam subuh Jumat, maka dalam riwayat beliau tidak pernah meninggalkan di rakaat pertama alif lam sajadah dan rakaat kedua surat Al-Insan. Namun kalau di safar beliau membaca bacaan yang pendek. Ya, walaupun boleh imam dalam salat subuh pernah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan antum terapkan dalam safar, kawan-kawan lelah 60 hingga 100 ayat. Ya, enggak benar. Safar pendek. Nah, beliau membaca surat Yusuf saya itu di rakaat pertama. Hatta yajtami'an nas fama huwa illa an kabbar. Tiba-tiba Umar bertakbir, Allahu Akbar. Karena di antara ucapan yang seyogyanya kita ucapkan tatkala kita terkejut adalah Allahu Akbar atau Subhanallah atau La ilaha illallah. Sebagaimana Nabi SAW ketika beberapa sahabat yang baru masuk Islam melihat sebagian kaum musyrikin memiliki pohon bidara yang keramat, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara yang mereka keramatkan tersebut, maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam saat itu mengatakan, ya Rasulullah ij'al lana dzatan watqama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat sebagaimana mereka memilikinya, untuk kita gantungkan senjata-senjata kita. Maka Nabi langsung mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan, innama qultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar atau Subhanallah. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi turuqil Madinah wa kuntu junuban. Fankhaнаstu anhu
فانخنست عنه ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا. Pernah suatu ketika Nabi SAW bertemu denganku di salah satu jalan kota Madinah dan aku saat itu sedang junub, belum mandi junub. Tak lama kemudian aku pergi diam-diam, setelah itu datang lagi. Lalu Nabi berkata, dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, aku masih dalam keadaan junub tadi. Aku tidak ingin duduk dengan engkau dan aku tidak suci. Maka Nabi mengatakan, subhanallah wahai Abu Hurairah, mukmin itu tidak pernah najis hidup dan mati. Nah, subhanallah. Atau la ilaha illallah, seperti ketika Nabi bangun terkejut di malam hari. Kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah wa ma unzila minal khazain wal fitan. Sungguh fitnah diperlihatkan kepadaku, turun ke kota Madinah seperti turunnya air hujan ke atap-atap rumah kalian. La ilaha illallah. Biasakan jamaah dengan kalimat-kalimat yang membuat kita berpahala jamaah. Nabi mengatakan wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kalau kita sudah berupaya dan sering dengannya, otomatis nanti itu akan keluar sendiri. Orang kalau sudah terbiasa dikit-dikit subhanallah, la ilaha illallah. Begitu juga kalau dia terbiasa dengan kata-kata baik-baik, terkejut dikit tempe katanya. Apalagi kalau orang bertanya, mohon maaf, contoh yang tidak baik, kampret sebagian mereka kalau terkejut, ya kan? Apalagi ini kata-kata yang nggak pantas, ya kan? Ya. Sebagian mereka kalau terkejut tempe katanya. Ya, apa susah bilang subhanallah? Ya. Allahu akbar, la ilaha illallah. Umar mengatakan Allahu akbar. Fasami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar Umar berkata, qatalani aw akalani kalb. Seekor anjing menggigitku, karena beliau belum mengetahui siapa yang menusuk beliau. Karena di masa itu masjid belum ada cahaya lampu seperti di masa kita ini. Makanya ketika sholat subuh terkadang seorang nggak tahu siapa yang di sampingnya dan siapa yang di depannya. Nah, kecuali setelah selesai sholat subuh, dan itu pun masih dalam keadaan ghalas. Makanya munafik mereka selalu sholat berjamaah bersama Nabi dan kaum muslimin kecuali dua sholat, isya dan subuh. Ingin mengetahui ada kemunafikan di hati kita atau tidak, lihat saja bagaimana semangatnya kita untuk dua salat ini. Karena Nabi bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atahuma walau habwa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Salat isya juga berat jemaah. Cuma antum habis salat maghrib pulang, untuk balik lagi jamaah itu beratnya luar biasa. Jadi antara sebab yang memudahkan kita menjaga sholat isya, nunggu isya sambil kajian. Itu sebab yang paling memudahkan kita menjaga sholat berjamaah isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pergi sholat subuh dan isya, maka mereka akan pergi melakukannya meskipun mereka harus merangkak. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik beliau mengatakan, wa ma yatakhallafuna an illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Abdullah bin Abbas mengatakan di masa Nabi tidak ada yang meninggalkan sholat subuh berjamaah tanpa udzur syar'i kecuali dia munafik yang tidak diragukan kemunafikannya. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seekor anjing telah menggigitku. Fatar al-ila bisikin dzat tarfain. Kemudian jatuhlah sebuah pisau yang bermata dua. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa penusuk beliau ini yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi ini memang sudah menyusun rencananya dengan Al-Hurmuzan dan anaknya, mereka bertiga. Ketiga-tiganya adalah budak sahaya dari Iran, dari Majusi, dari Asbahan, ya, Asbahan ya Iran saat ini, yang tinggal di Madinah. Dia sudah mempersiapkannya. Dan putranya Umar yang bernama Ubaidullah pernah suatu ketika melihat Abu Lu'lu' dengan Hurmuzan dan anaknya berbincang sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba jatuh sebuah pisau yang bermata dua tersebut. Karena Ubaidullah mengetahui Abu Lu'lu' dia memang ahli pandai besi yang membuat senjata buat kaum muslimin. Beliau tidak berburuk sangka. Demikianlah kaum muslimin, mereka selalu berbaik sangka.
Rupanya itulah pisau yang dia gunakan untuk menusuk ayahanda beliau. Baik, seperti biasa ya, adzan dulu. Kemudian antara adzan dan iqamah kita lanjutkan kembali. Tafadhal, barakallahu fik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Jamaah ini muliakan Allah. Skintific, prepare your skin barrier. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. Orang di sebelah kanan dan kirinya kecuali juga dia tusuk. Hatta ta'ana thata minhum sab'ah, dan 7 orang dari mereka meninggal. Subhanallah. Berarti semua orang yang tertusuk, yang ditusuk oleh orang ini berapa? 14. 1 Umar, 13 yang 13 berikutnya adalah kaum muslimin. Nah, dari 13 ini 7-nya langsung meninggal setelah itu. Falamma ra'a dzalika rajul minal muslimin, tatkala terlihat oleh seorang dari kalangan kaum muslimin, tarha alaihi burnusa, dia pun melemparkan sorbannya atau selimut ke arah orang ini. Kemudian ketika dia menyadari dirinya akan ditangkap, dzabaha nafsah, dia pun bunuh diri pelakunya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu sebagai imam yang sudah jatuh tersungkur bersimbah darah, beliau memegang tangannya Abdurrahman bin Auf yang berdiri di belakang beliau. Qaddamahu, beliau pegang tangannya Abdurrahman bin Auf agar beliau maju menggantikan beliau, meneruskan salatnya. Makanya jamaah dimuliakan Allah, kalau antum berdiri di belakang imam berarti antum sudah siap mengganti imam kalau imam batal ataukah yang lainnya. Makanya Nabi di masa hidupnya bersabda, liyalini minkum ulul ahlabi wan nuha, hendaknya yang berada di belakangku adalah orang-orang yang paham Islam ya, dan paham agama, sehingga dia tahu kapan mengingatkan imamnya. Kalau imamnya bacaannya salah, dia luruskan bacaannya. Kalau imamnya lupa, dia ingatkan subhanallah. Kalau imamnya batal atau tiba-tiba mati, dia bisa meneruskannya. Kalau salat zuhur dan asar insyaallah pede aja ya kan, kita di belakang imam ya kan. Begitu salat maghrib dan subuh, nah di sini mulai sedikit gemetar. Apalagi salat subuh di hari Jumat. Memang semua jamaah sholat di situ karena di masjid itu ada dibacakan 2 surat yang sunnah, Alif Lam Sajadah dan Insan. Qadarullah imamnya batal, hah? Ente di belakangnya nggak ada jurus lain kecuali mau di samping. Nah,
Ya, di dalam Islam tidak boleh berdiri di belakang imam kecuali orang yang paham fikih salat, ya, fikih salat, fikih sujud sahwi, dan punya hafalan Al-Quran. Itu bisa menggantikan imam kalau imamnya batal atau terjadi sesuatu. Maka Umar memegang tangannya Abdurrahman bin Auf. Beliau meminta Umar untuk maju meneruskan salat. Faqad ra'a alladhi ara wa amma nawahil al-masjid fa innahum la yadruna ghaira annahum qad faqidu sawta Umar. Jamaah yang lainnya yang jauh dari posisi imam belum ada yang mengetahui Umar ya, dalam kondisi seperti itu. Hanya saja mereka kehilangan suaranya Umar. Karena suara Umar hilang, maka mereka berkata subhanallah, subhanallah. Karena melihat Umar sudah diam dan Abdurrahman belum melanjutkannya. Maka jamaah yang jauh mengatakan subhanallah, mengingatkan Umar. Fasalla bihim Abdurrahman salatan khafimah. Maka setelah itu Abdurrahman bin Auf meneruskan salatnya dengan bacaan yang pendek. Ini fikih juga. Jangan sudah kondisi seperti itu dia teruskan surat Yusufnya. Ya, ingat 60 sampai 100 ayat. Enggak ya jemaah. Kalau kondisi darah dipendekkan. Maka Umar radhiyallahu anhu, lihat jemaah, dalam kondisi yang seperti ini, bersimbah darah, ditusuk dengan pisau yang bermata dua. Beliau kata Amr bin Maimun radhiyallahu anhu, "Fadhanna Umar annahu dhanban ila an-nas la ya'lamu." Umar saat itu mengira dirinya punya dosa dengan rakyatnya yang beliau tidak mengetahuinya. Maka beliau meminta Abdullah bin Abbas yang sangat beliau cintai dan dekat dengan beliau sebagai sepupunya Nabi yang ahli tafsir. Beliau meminta kepada Abdullah bin Abbas, berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, uhibbu an tu'lama an mala'in min nas kana hadha." Wahai Abdullah bin Abbas, tolong kamu menjumpai setiap rakyatku, menyampaikan kepada mereka bahwa aku dalam kondisi seperti ini, agar mereka tahu dan aku bisa meminta maaf kepada mereka, atau ada hak mereka yang belum aku kembalikan agar aku kembalikan. Subhanallah. Karena dosa dengan anak Adam jamaah tidak terhapuskan dengan salat, dengan puasa, dengan haji. Dosa misalkan dia pernah membunuh nih, ya, dosa membunuhnya kalau dia udah tobat selesai dosa membunuhnya. Tapi antara dia dengan korban pembunuhannya belum selesai. Nanti di hari kiamat dia akan dipertemukan oleh Allah. Ya. Dan Nabi menyebutkan orang yang pernah membunuh, di tangannya di hari kiamat nanti akan ada kepala orang yang dia bunuh berlumuran darah. Kemudian korban pembunuhannya tersebut berkata kepada Allah, "Ya Rabb, salhu fima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuhku. Nah, Umar meminta kepada Abdullah bin Abbas demikian. Maka Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada kaum muslimin, maka semua mereka menangis seakan-akan yang akan meninggal adalah anak mereka sendiri. Ya. Kemudian aku memberitahu kepada Umar apa yang aku lihat dari masyarakat terhadap Umar, maka Umar pun terlihat bahagia. Berarti sudah tidak ada dosa antara beliau dengan kaum muslimin, tidak ada hak mereka yang mereka tuntut kepada aku. Qala falamma sarafu, setelah semua jamaah subuh keluar, Umar memanggil Abdullah bin Abbas, mengatakan, "Ya bin Abbas, unzur man qatalani." Wahai Abdullah bin Abbas, tolong lihat siapa orang yang telah menusukku ini. Nah, tidak lama kemudian maka Abdullah bin Abbas menjawab, "Ghulam Mughirah, Abu Lu'lu', budak sahayanya Mughirah." Karena Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat Nabi yang bertugas di Al-Asbahan, ya, saat itu, atau di Irak saat itu. Dan prinsip siasatnya Umar, budak sahaya hasil tawanan perang atau ghanimah dalam perang tidak boleh dibawa masuk ke dalam kota Madinah, cuma boleh di luar Madinah. Beliau ingin membersihkan kota Madinah dari nilai-nilai dunia. Tetapi Mughirah waktu itu meminta izin, kalau boleh Abu Lu'lu' ini dimasukkan ke Madinah, karena dia akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Dia pandai membuat senjata, buat pedang, buat tombak, sehingga membantu kaum muslimin. Dan ternyata Abu Lu'lu' ini menyimpan dendam terhadap kaum muslimin dan khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah meruntuhkan kerajaan Persia yang ada di Irak saat itu. Nah, maka Umar radhiyallahu anhu terbunuh di tangannya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat,
Umar mengatakan, qatalahullah, laqad amartu bihi ma'rufan. Sungguh celaka ini orang, padahal sudah sangat banyak kebaikan yang aku lakukan untuknya. Kemudian Umar memuji Allah, alhamdulillahilladzi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yad'il Islam. Segala puji bagi Allah yang mematikan aku di tangan orang kafir, yang tidak mematikan aku di tangan seorang yang mengaku muslim. Beliau memuji Allah tatkala mengetahui yang menusuk beliau bukan muslim. Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' Majusi ini punya kuburan di Iran dan dieluk-elukkan luar biasa oleh orang-orang Syiah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beliau bersimbah darah sehingga pingsan di hari itu. Kemudian Abdullah bin Abbas memapah Umar sampai membawa masuknya ke rumah. Beliau masih tetap pingsan sehingga ketika cahaya matahari sudah mulai terbit, sudah mulai terang, ya, kami sudah bisa melihat wajah-wajah manusia. Maka Umar sadar dan yang pertama kali beliau ucapkan setelah bangun dari pingsannya, as-sallan nas, apakah semua jamaah sudah selesai salat? Subhanallah. Yang pertama kali beliau ingat adalah salat, persis dengan yang dialami oleh Nabi kita. Sudah pernah dulu kita bahas hari-hari menjelang wafatnya Nabi, di mana beberapa hari sebelum wafat Nabi kita pernah pingsan sebanyak 3 kali. Nah, dan ketika beliau bangun dari pingsannya, maka yang pertama kali beliau mengatakan as-salah, 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 salat, salat, salat. Dan ini nggak bisa disetting jamaah, ya. Kondisi kita menjelang wafat itu nggak bisa disetting. Wah, nanti menjelang wafat saya akan ucapkan, nggak bisa. Itu tergantung bagaimana kita saat ini. Bahkan Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, pernah di masa beliau seorang dalam keadaan sakaratul maut yang ia sebutkan adalah nama-nama pelacur di masa itu. Na'udzubillah min dzalik. Sehidupnya dia bercita-cita bisa berzina dengan wanita ini, wanita itu, bisa memeluk wanita ini, wanita itu, walaupun pernah dia lakukan menjelang wafatnya, itu yang dia sebutkan. Pernah juga kata Imam Ibn Qayyim, orang dalam keadaan sakaratul maut ketika ditalkinkan kepada la ilaha illallah yang dia ucapkan, ya, ini barang ini modalnya sekian, profitnya sekian, kalau sekian boleh ambil, karena sehari-harinya memang berdagang. Allahul musta'an. Bahkan ada seorang terkadang sedang sakit berat, dalam sakit berat yang dia bicarakan tentang hartanya, ya. Makanya jamaah dimulakan Allah, kata Imam Ibn Rajab al-Hambali tentang husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu lidasi satin fi qalbi, sangat bergantungan dengan kondisi hati kita saat kematian datang. Nah, walaupun seseorang tidak sedang di dalam masjid, dia berpotensi mati husnul khatimah. Mati dalam pesawat, sedang perjalanan cari nafkah, dan dia sedang mengingat Allah, sedang mengagungkan Allah, sedang mencintai Allah, maka dia mati husnul khatimah. Sebaliknya, ada orang mati di dalam masjid tapi sedang berencana selesai sholat mau ke diskotik nih, sebelum subuh balik insyaallah jamaah subuh lagi, mati, dan tiada yang menghalangi dia dari masuk ke diskotik, dari perzinahan, kecuali kematian, maka mati su'ul khatimah. Nah, makanya kita ketahui doa yang paling sering dibacakan oleh Nabi kita kepada Allah apa? Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mati husnul khatimah dan su'ul khatimah itu masalah kondisi hati kita jamaah. Di saat kita mati, ya, dan saat malaikat datang mencabut nyawa kita, bisa jadi orang yang mati sedang sujud di depan Ka'bah, dia mati su'ul khatimah apabila saat itu dia sedang riya, salat karena Allah. Tiba-tiba pas sujud ada calon mertua di sampingnya di depan Ka'bah yang umroh bareng, dia panjang-panjangkan sujudnya. Tentu ini kaidah umum, ya. Kemudian mati dalam keadaan riya, mati su'ul khatimah. Nah, maka perbanyakkan doa Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu mengagungkan engkau, untuk selalu di atas ketaatan kepadamu. Jamaah ini muliakan Allah. Setelah 3 malam
atau setelah bangun Umar mengatakan, apakah kaum muslim sudah salat? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, na'am, iya, semua kami sudah salat subuh. Maka Umar mengatakan, la islama liman tarakas salah, sungguh tidak ada bagian dari Islam ini untuk orang yang tidak salat. Artinya yang enggak salat 5 waktu enggak layak dipanggil muslim. Tsumma tawaddaa wa shalla, kemudian beliau berwudu dan beliau salat dalam keadaan darah bercucuran dari tubuhnya. Kemudian setelah itu para sahabat ada yang datang membawa rendaman kurma. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu meminumnya, kemudian keluar dari lubang yang ada di leher beliau. Ya. Kemudian ada yang membawa susu, beliau pun meminumnya, kemudian keluar dari tubuh beliau yang sudah luka karena tusukan Abu Lu'lu tadi. Setelah itu beliau pun meninggal dunia. Dan sebelum beliau detik-detik menjelang wafat beliau, ada seorang datang, ini luar biasa nih, datang mengatakan, absyir ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, kamu enggak usah sedih, berbahagialah engkau dengan sebuah berita gembira yang pernah Nabi sampaikan kepada engkau. Engkau sahabat Nabi, engkau orang yang berjasa untuk Islam, engkau sudah memimpin kami dan engkau mati syahid. Subhanallah, ini akhlak jamaah. Kalau orang sudah sakit berat dan potensi mati besar, jangan justru kita takut-takuti. Ente ingat ya, azab kubur itu ngeri banget loh, tewas orang nanti. Mending kalau tewasnya dalam keadaan dia pesimis dari ampunan Allah, Anda menanggung dosanya, karena sebab Anda dia mati pesimis dari rahmat Allah. Orang yang sedang sakit berat itu, kata para ulama, hendaknya dia mendominankan sisi rojaknya daripada rasa takutnya kepada Allah. Harus dia kuatkan sisi optimisnya kepada Allah. Maka 3 hari sebelum Nabi wafat, dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sempat bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, optimis kepada Allah. Karena mati dalam keadaan pesimis dari ampunan Allah, mati su'ul khatimah. Kayak kalau antum datang orang jenguk, masya Allah, tahurun insyaallah, itu kan berita dari Nabi kan, tahurun insyaallah, masya Allah antum sakit, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Jangan, ente ini udah sakit berat bro, ingat neraka bro, ingat bro, dulu ente luar biasa tiap malam ke diskotik, dulu ente suka main judi, gara-gara ente aneh juga ikut ke diskotik, istighfar ente sekarang, la ilaha illallah sebelum malaikat mau datang. Mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah, dia mati su'ul khatimah, dan Anda sebabnya. Naam, Allah musta'an. Maka mendengar pujian orang tersebut, maka Umar radhiyallahu anhu berkata dengan ucapan beliau yang insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu yang telah habis. Yang kesimpulannya, beliau tidak senang dipuji seperti itu dan menegurnya, dan wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang telah habis maka kita cukupkan sampai sini dan insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi